Pemirsa, angin puting beliung menerjang wilayah Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibatnya, 10 unit rumah mengalami rusak parah. Inilah detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Terekam oleh kamera warga, terlihat pusaran angin berbentuk corong yang mengamuk di atas permukaan tanah. Atap-atap rumah warga berterbangan dan 1 unit rumah ambruk akibat terjangan angin kencang ini. Hingga saat ini tercatat 10 unit rumah warga mengalami rusak parah. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beralih ke informasi dan pemirsa, perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat dinas PUPR di sejumlah daerah. Hari ini, KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Usai melakukan penggeledahan selama lebih 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyabungan pada Jumat malam. Petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya, petugas KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal berinisial EH, namun statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Tersiar informasi, Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumut, lantaran selama ini salah satu pelaku, yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group, kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah Rp231 juta. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, KPK telah mengamankan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Ia diamankan karena diduga terlibat suap proyek jalan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. Dalam operasi tangkap tangan ini, sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK. Salah satu yang diamankan adalah Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Terkait hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya, masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,
kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting hari Rabu lalu. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tentara bayaran Amerika Serikat mengaku adanya kekejaman anggota mereka saat menembaki warga Gaza saat antre bantuan makanan hingga menewaskan puluhan orang. Informasinya akan hadir usai jeda. Beralih ke informasi berikut, pemirsa, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari sejumlah tentara bayaran Amerika Serikat. Mereka mengungkap informasi tentang kekejaman tentara bayaran Amerika yang menembaki warga Gaza hingga tewas saat antri bantuan kemanusiaan. Bombed, besieged. Hungry Palestinians are met with live bullets at so-called 8 sites. Setidaknya 101 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza pada hari Kamis. 33 di antaranya adalah warga yang diserang saat menunggu bantuan makanan di pusat distribusi bantuan kemanusiaan GHF yang didukung Israel dan Amerika Serikat. As Israel has targeted aid workers and banned UNRWA, it's propped up the GHF to deliver aid. Menurut kantor media pemerintah Gaza, hanya dalam waktu 1 bulan, 600 warga Palestina telah tewas dan ribuan orang terluka akibat tembakan Israel di sejumlah lokasi distribusi bantuan GHF. Meningkat hampir setiap hari. Ya,
Pemirsa, Gaza menghadapi krisis kemanusiaan parah dengan sebagian besar penduduk membutuhkan bantuan mendesak. Warga bahkan terpaksa mengolah tepung tak layak konsumsi hanya untuk bertahan hidup. Sebuah video viral memperlihatkan kondisi keluarga di Gaza yang terpaksa bergantung pada tepung tak layak konsumsi. Meski mereka tahu bahaya kesehatan yang mengancam, mereka tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk memberi makan keluarga mereka. Pasalnya, tepung sulit didapat, terutama setelah pemboman Israel yang menargetkan warga Gaza yang mencoba membeli tepung di wilayah selatan jalur Gaza. Bahkan, beberapa orang yang berhasil memperoleh tepung masih harus menghadapi bahaya besar untuk membawanya ke keluarga. Di lokasi berbeda, kondisi memprihatinkan terjadi ketika seorang warga yang terluka tetap gigih membawa sekarung tepung. Sambil berjalan terseok menahan sakit, ia berjalan ke rumah sakit Nasr di Khan Yunis demi mendapat bantuan medis.